Jadi kami itu membuat properti itu atau developer itu selalu di lahan bukan sawah, kebun kita. Tanah darat. Tanah darat, betul. Ya. Konsepnya karena sawah itu adalah kebutuhan pokok yang kita makan, sawah aja. Jangan ngambil lahan untuk kebutuhan pokok. Awal itu 10 juta. 10 juta udah bisa jadi pengusaha properti untuk memulai ya. Keren juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Tanto di channel PKS Mustika Jaya Kota Bekasi dalam program Bro and Sis. Tetap di sini. Hari ini kita ada tamu Pak Irwan sama Pak Kamal. Pak Kamal, ya. Betul. Ya wis. Langsung kenalan aja. Iya. Yang sebut dulu ya. Mulai dari mana? Oh, yang sebut dulu. Ente bikin gaya aja. Kita ada di mana nih, Pak? Kita posisi ada di perumahan Pesona Mustika. Enggak, ini mewakili dari PKS pengurus ranting Pendurenan. Iya. Nah, jadi Pak Irwan sebagai apa? Pak Kamal sebagai apa? Saya mantan dah. Mantan DPR. Mantan ketua DPR. Dulu. Generasi awal. Tahun berapa itu dulu? Periode tahun berapa? 2000. Kan 6 tahun akhirnya tuh jabatannya. 6 tahun. Hampir lupa kalau periode. Iya, karena kan pilkada mau diganti, nggak usah ganti panjang lagi. Oh gitu. Lanjut ya. Zamannya Pak Ayatami lah. Oh terus Ayatami, ya. sekarang udah capek diganti. Ya harus diganti lah kaderisasi. Kita butuh kaderisasi. Nggak bisa begitu. Betul. Berarti ganti mulai kapan? Periode tahun berapa? Pertama Pak Nanang dulu Ruzianto, dia rumahnya di Blok S. 3 tahun berikutnya, nah saya paling lama tuh, long time, waktunya paling lama, 6 tahunan. Si Pak Irwan kemudian setelah saya Pak Irwan. Lu Irwan juga namanya? Iya, alhamdulillah dia, kalau saya katakan dia adik saya, karena dia I, saya A E. Irwan. Jadi yang lain E dulu baru terakhir I. Oh gitu. Irwan dan Irwan dulu karena kalau abjad kan. Iya. Nah setelah itu udah sama Pak Irwan juga lanjutin lagi, hampir sama Pak Irwan sama saya, masa jabatan paling panjang. Ya Allah alam, karena kader nggak ada, kita nggak tahu. Mulai tahun berapa? Mulai jadi kurang ketua DPR. lebih. Sebentar, kan kita 2004 ya PKS di sini nih. 3 tahun 2020 dah. 2020 tahun yang lalu. 2000 entar dulu 2008 Anda 1998 3 tahun 2021 2022 kurang lebih 2002 Masya Allah ya 2002 berarti dari 2002 jadi ketua DPRA di Pendurenan sampai 2018 enggak 2006 tahunan 2002 oh, 2008 saya 2008. Habis itu Pak Irwan habis itu Pak Kamal mulai 2019 baru 3 tahun yang lalu. Iya. Rencana diperpanjang ini sampai Pilpres otomatis tuh. Oh gitu. Iya. Nah kita ya udah ini pokoknya kita ada di PKS Mustika Jaya di Kelurahan Pendurenan gitu ya. Betul. Kita mau ngomongin apa ya? Apa aja lah. Gini deh. Kalau di episode kemarin kita udah ngobrol tentang apa namanya? Banyak sih tentang ya banyak ke PKS-annya, tentang kepartaian gitu. Tentang kiprah di PKS, tentang kiprah para kadernya dengan pelayanan di masyarakat gitu. Nah sekarang coba kita ngobrol tentang ini sehari-hari ngapain sih gitu, usaha kerja atau apa gitu. Iya. Buat inspirasi juga buat yang lain. Kan ini Bro and Sis, obrolan positif, inspiratif. Mudah-mudahan ceritanya Bang Kamal jadi inspirasi lah. Nggak ada inovatifnya situ. Hah? Entar. Nanti bisa baik. Iya. Nanti mungkin ada cerita inovatifnya. Lanjut aja Bang. Siap Komandan. Ya ini sedikit kali ya sebelum kenalan ya. Pertama nama lengkap Ahmad Kamaludin nih. Pengen ya lahir tahun berapa? Itu Kamal
saya kelahiran tahun 84. 8 10 84. Berarti sekarang 38. 38. Masih muda. Jadi sebetulnya apa ya, dulu pas kesini itu kepadurian ya, itu 2012. Sebelumnya aktif di kampus, tiba-tiba 2019 itu ditarik host wilayah gitu kan. Dan saat itu kaget juga karena belum mengenal Medan seperti apa. Tapi karena amanah jalankan gitu ya. Ya dengan apa segala macam tantangan segala dan lain-lain. Nah skala aktivitas sehari-hari tadi properti developer ya, jadi bisnis properti. Jadi ada lahan, kita kelola, kita bangun rumah gitu. Sebentar. Ya. Jangan langsung jual beli lahannya. Oh, gitu. Mulainya dulu gimana gitu. Sebetulnya Kenal bisnis properti itu dari tahun berapa? iya. Anak buah Soekarsan. Oh, Didikan beliau Pak Soekarsan. Iya. gitu. Jadi Subhanallah, hebat. sebetulnya mengenal properti saya begitu lulus kuliah dari Unisma 2008 itu langsung terjun ke dunia properti saya. 2008. Iya, 2008. Nah, 2008 tuh itu berapa tahun yang lalu ya? 14 ya? Hampir ya 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Mulainya dari step apa gitu? Ya, dulunya ya ngikutin aja kan, ngikutin dulu di dulu perusahaan lama itu hampir kurang lebih 2008 6 tahun lah, 5 atau 6 tahun gitu. Saya tulisan, nah bergabung ketemu dengan Pak Soekarsan ini. Sebentar. Berarti sebelumnya kerja, kok tadi Sebelumnya cerita kerja. resign. Iya. Oh, berarti kerja setelah kuliah kerja. Tuh. Setelah bosan kerja Nah, resign. Resign. Terus kenal dengan dunia properti. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ketika switch gitu ya dari kerjaan kemudian ke properti, Ya. itu properti itu kan biasanya komisi ya, komisi kan, bukan gajian kan? Nah properti itu apa namanya? Saya properti tapi di perumahan. Developer saya mengembangkan berarti- lahan dari nol sampai kita cut and fill. Berarti ikut bikin dengan perumahan. perusahaan dulu masih sebagai karyawan atau udah Dulu pertama murni? sebagai karyawan. Oke, Keluar 6 tahun keluar, nah bergabung dengan teman kawan lama. sebagai karyawan di Enggak. sebuah developer Enggak, atau join kita. Join. Kerjasama. join kerjasama? Buka perusahaan baru, Oke. bikin apa namanya? Buka perumahan. Mengembang ya. Mengembangkan lahan gitu. Oke. Jadi kita bangun dari nol sampai perumahan. Sampai sekarang. Tapi sekarang apa namanya? Beda lagi, beda. Pertanyaannya, yang punya modal waktu itu berarti temen atau Pak Kamal sendiri punya modal untuk bisnis properti itu? Ya, modalnya sebetulnya modal ide aja sih. Modal ide konsep. Oke. Jadi ada lahan, kita konsep jadi rumah, didesain ya. Lalu sebenarnya modalnya cuma modal brosur tuh. Nah, lahan tadi kan juga perlu modal, punya Nah. lahan siapa? Lahannya itu sama. Gitu. Kerjasama dengan Sama yang pemilik pemilik itu. tanah. Jadi pemilik Dengan- tanah itu dilibatkan di dalam bisnis itu. Betul. Oh, jadi bisnis ini bisa berjalan karena ada pemilik lahan, ada pemilik Pengelola. konsep, Oh ya. nah, kemudian dikombin, Pak, kita kerjasama ya, Ya. Bapak modal lahan, saya modal konsep, Ya, plus betul. pemasaran. Betul. Modalnya Jadi. seperti itu. Jadi. Nah, sampai sekarang. Tapi diikat dengan sebuah akta, ada notaris. Jadi Oh, si pemilik oke. lahan dan sebagai pemilik lahan dan kami sebagai pengelola diikat dengan akta notaris, perjanjian Heeh. PKS juga. Perjanjian Kerjasama. kerjasama. Diikat di situ berjalan itu dengan konsep bagi hasil. 40 buat pemilik lahan, 60 buat pengelola. Pengelola. Kami sebagai pengelola. Tapi juga pengelola dan pemilik konsep tidak ngeluarin biayanya hanya di operasional untuk penjualan dan juga konsep tadi. Ada. Ya, kita tentu modal keluar tapi tidak sebesar kita harus mengeluarkan modal untuk tanah. Membeli tanah kan masih besar ya modalnya. Iya. Tapi kalau konsep mungkin buat desain ya insya Allah sih kita lumayan murah lah ya, bisa kalau desain bisa.
Bahkan kita sebetulnya lihat aja gitu, lihat di Google, di YouTube, seperti ini bisa rumah, kita tawarkan pemilik lahan, tawarkan juga konsep bagi hasil seperti apa kerjasamanya. Dan sebetulnya yang paling menarik lagi nih, ketika kerjasama itu si pemilik lahan itu tidak dirugikan karena si tanah itu tidak dibalik nama ke developer. Oh, masih pemilik dari lahan pertama. Jadi ketika ada yang beli, si pemilik lahan ini tahapannya. Jadi secara legal dan pembangunan pun setelah laku, setelah ada penjualan baru dibangun. Sebetulnya bisa dijual juga. Artinya paralel ya. Izin, yang penting izin pertama itu adalah IMB. Dulu kan zaman dulu ya, ketika awal tuh 2000-an masih pakai sistem yang lama ya. Kalau sekarang kan harus jadi semua dulu, sertifikat baru kita ajukan IMB. Kalau dulu boleh IMB induk namanya. Kalau sekarang memang beda. Tapi intinya memang ketika sebenarnya usaha ini tidak harus punya modal yang besar. Ada kemauan, carilah informasi lahannya, ketemu, ya udah kita itu namanya ikhtiar ya. Itu tidak perlu modal banyak. Tapi udah kenal Pak Irwan dulu waktu mulai itu? Belum kenal. Berarti baru 2019 waktu pindah ke sini. Ya ketika jadi ketua di Perak baru kenal gitu ya. Ya sebelumnya baru kenal karena Ane pindah ke sini itu ditarik sama merugi yang lama di sini. Udah antum Ane pindah ke wilayah katanya. Gimana sih? Ya biar antum sekarang Padurenan. Oh gitu. Siap aja gitu kan. Siap aja. Tepatkan. Nah baru ketika itu udah masuk ke pengurusan, kenal Pak Irwan. Beliau yang banyak belajar dari beliau nih, karena sepuh ya, keliling-keliling tuh. Diantar sama beliau nih, RW kenal beliau. Gitu. Tapi gini, kenapa saya lebih bertanya terkait dengan bisnisnya tadi? Artinya orang itu modal itu sebenarnya dari pertama ide, karena tadi konsep tadi kan dari kita ya. Pemilik lahan tadi mungkin nggak begitu banyak mikir, yang penting saya udah punya modal lahan. Betul. Artinya dari modal uang yang bentuknya liquid sebenarnya relatif kecil ketika memulai itu ya. Iya. Ada, cuma memang ya kita minimalkan ya. Kalaupun ada dana besar ya mending buat bisa mensupport untuk penjualan, buat impra. Lebih bagus lagi buat rumah contoh supaya orang itu tertarik beli rumah kan gitu. Betul. Kalau rumah contoh jelas. Berarti modalnya di rumah contoh tadi. Kalau ada dana besar ya, itu di situ. Saya pernah kejadian di Pondok Gede itu kita betul-betul jual brosur. Rumah contoh nggak ada. Nah, di situ memang ada ruko, kita jual ruko bahkan rumah gitu kan. Dari itu pinggir jalan, modalnya brosur. Ketika launching itu habis, ada 7 ruko tuh habis. Berapa hari? Ya hari itu pas launching itu habis nih. Gitu. Sekarang udah berapa lokasi yang di develop? Dulu itu hampir sekarang ya, mungkin ada sekitar 7-8 ya. 8 lokasi. 8 lokasi. Dari sejak 2008 itu. Iya. Itu dengan berbeda partner. Dengan berbeda partner dan kawan yang mengelola gitu. Dan terakhir sekarang ini yang besar kita kelola hampir 30 hektar. Tanah itu lokasi di Jonggol Bogor. Itu ada agrowisata. Namanya apa? Sekalian iklan. Namanya boleh kan iklan ya. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke sana juga gitu kan. Andas gak? Itu kita juga sama juga. Kita sebagai pengelola kurang lebih 30 hektar itu kita buat, karena di sana lahannya hijau, jadi buat coupling gitu kan. Coupling tanah ukurannya 100 meter. Kita jual kurang lebih sekitar awalan dulu 45 jutaan. Satu coupling. Per 100 meter satu coupling. Tapi tidak hanya agrowisata, di sana kita ada juga resto juga, restoran, bumung kopi namanya. Villa juga ada camping ground. Ya. Bahkan sekarang 30 hektar itu. 30 hektar kita kelola. Itu mirip kerjasamanya. Ada pemilik lahan, ada pemilik konsep. Ya. Jadi pola itu dijalanin terus gitu ya. Betul. Dengan
mungkin lahannya makin luas gitu. Iya, jadi sebenarnya modalnya ya modal kemauan aja, modal dengkul lah gitu kalau gini kan. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi nih buat Inspirasi anak-anak. baik itu inspirasi. Anak-anak muda sekarang Inspirasi kadang-kadang banget. Awal belajar gitu, kan nggak tahu dunia properti, Anda juga buta loh. Anda kan background ekonomi ya, akuntansi. Mm-mm. Ya, Jadi intinya lebih ke penjualan ya. ya kalau properti itu developer ujung tombaknya penjualan, marketing. Iya, sebenarnya sekali jual kita Memasarkan dan menjual. punya napas gitu kan. Ya, napas. Kalau ada dua, sekarang itu kan ada istilah rumah RS dan rumah komersil ya. Nah, kalau rumah RS itu memang dia kecil-kecil tapi banyak gitu. Banyak, ada puluhan bahkan ratusan. Kalau komersil kan satu unit harganya mahal kan, 250 sampai 300 juta. Iya. Napasnya panjang gitu. Iya. Ya buat napas panjang. Oke. Iya. Tapi sekarang Pak Irwan akhirnya masuk juga nih kayak ke properti, Pak. Dia senang. Bukan. Maksud saya, ini tadi kan kita sebelum mulai podcast obrolan Lu berani mau duluan ya? nawarin tanah tadi. Iya. Nah, ini gara-gara kenal sama Bang Kamal atau gimana? Iya. Ya gini, kalau lihat story saya kan dengan beliau setelah dia hijrah lah ke Pedurena dan sekarang dia permanen di sini. Alhamdulillah barakallah dijadikan leader kita kan untuk megang wilayah satu kelurahan ini, wilayah kelurahan Pedurena. Ya kita sering sharing aja sama beliau. Ujung-ujungnya dia membuka gitu. Antum ternyata si Kamal ini dia main di properti. Berawal tuh waktu saya diundang sama dia. Satu halako itu kita ke sana, ke tempat dia yang di Jonggol itu. Nah dia aja pokok ngomong nyiming ya dia ngomong. Ini main di properti, wah barakallah kan. Nah kan nggak ada salahnya kan dia satu tim nih, temen lah. Kalau memang ada peluang kenapa tidak kan kita tawarkan ke beliau kan. Dalam bentuk mau tanah, mau apa dan sebagainya. Bahkan saya juga pernah nawarin dia nih masalah instalasi. Apa instalasi listrik. Nah, ini misalkan rumah dibangun. Misalkan dia bikin klaster nih satu tanah, mungkin tanah itu luasnya 5.000 meter dibikin 20 klaster. Berarti kan butuh jaringan listrik. Nah, kebetulan aneh punya apa ya dibilang jasa sepupu lah. Dia kan teknik elektro. Bisa ngerjain. Nah, Akhirnya kerjasama. Nggak bisa karena dia udah ngasih harga juga listnya per titik itu 50.000 perak ya, 50.000 rupiah. Nah kebetulan nih saya punya sepupu ini nih, jadi ini nih anak saya nikah sama apa tuh namanya? Besan, anak Besan ya. Nah saya tawarin, dia lagi sibuk, dia juga banyak proyek PLN. Nah dia PT, jadi dia berarti waktunya cari karyawan itu ponakan. Ya, nah kayak gitulah. Nah, alhasil nih tadi kesimpulan tadi ya singkat kata nih, aneh tadi dipanggil nih sama dibilang sudah dari istri aja lah. Di sini Rawamulia sini deket nih. Ternyata dia cerita dari ke tanah. Wah, tertarik banget ini. Nyambung nih. Langsung wah, aneh punya twing gitu ya. Wah, ada lampu di kepala gitu. Orang cerdas harus begitu, linknya masuk tuh. Ya enggak osok kunate, enggak lambat gitu. Cepet. Apa tadi? Osok kunate. Bahasa mana itu? Bahasa Jepang sayang, soleh. Oh gitu. Osok kunate namanya. Osok itu lambat. Gercep lah ya. Gercep banget, cakep. Ajib. Nah, setelah itu langsung nanti baru dikirim nih. Bayi Wapriane tanahnya 4.000 sekian di daerah Sukatani. Lahannya bagus. Jalan depan tuh 5 meter. 2 mobil masuk. Nah, itu saya mau nawarin ke dia harganya tadi kalau nggak salah dengar tuh sekitar 250 atau 350.000 per meter. Dengan luas tanah 4.000 berapa di sini. Oke lah, nggak usah saya buka lah. Dia langsung ngitung nih. Udah ngitung dia. Nah, saya melihat ini tadi history dia juga nih cerita nih kan. Ya kan, kenapa dia awalnya dia kerja dulu kan satu PT kan, tadi ente Pak Kamal kan. Nah, itu nyambung lagi saya masuk Karsan tuh ketemu. Ya kan, gini. Antum kenal Kamal, saya bilang. Kamal kerja mana udah 5 tahunan, dia bilang gitu. Masya Allah, Sukarsan itu masih ada saudara saya. Kan dia kembar Sukarsan sama Sukarsin apa ya? Sukarsin kan, kembar Sukarsan. Oh, berarti lain kali kita ajak ngobrol gini sama Pak Sukarsan. Oh harus, iya. Ini kan aset kita ya Sukarsan kan. Nah, coba tiba-tiba menghilang lah begitulah sejarahnya lah sampai sekarang. Nggak tahu kemana tuh sekarang, dia lebih sibuk di properti. Nah beliau tadi gini, jadi gini kan ini ada tanah nih tanah orang kan.
Katakanlah saya punya tanah 10.000 meter. Saya temu Kamal kan tadi kan dia punya ide doang, konsep kan, gagasan. Cuma saya pikir itu pendanaan dari mana ya? Apa dari view dari si pemilik tanah? Kalau mungkin Pak Kamal cuma ide dan gagasan aja kan, konsep kan, awalin konsep. Pak saya gini-gini. Nah, tapi pembangunan awalnya kan kita butuh pendanaan, Pak. Ya dana liquid lah, dana cair. Nah itu kan apa dibebankan oleh si saya atau ada kolaborasi antara pemilik tanah dengan sebentar. Ini kalau dibahas panjang karena udah teknis banget. Gini, yang penting bahwa ini tadi tuh akhirnya saya inspirasinya gini aja. Ini dari nol. Modalnya ide. Ketemu partner yang punya lahan. Jadilah sebuah bisnis properti. Bisa jadi developer. Artinya ini sebenarnya memberi inspirasi kepada kita semua. Utamanya sekarang anak-anak muda ya, yang katanya tahun-tahun ini atau masa-masa ini itu buat generasi milenial Gen Z ini agak susah nanti kedepannya cari tanah. Nah, cari rumah untuk beli rumah. Nah, kalau ide dari beliau tadi misalnya pikirannya berkembang ke arah konsep, kemudian nyari orang pemilik lahan. Kan kalau jualan rumah otomatis bisa punya rumah lah ya. Iya. Harusnya dong. Misalnya bisa jual 3 rumah gitu. Kebeli nggak 1 rumah? Ya dimiliki sendiri. Kalau cash mungkin Berat ya. Berat kan misalnya dari fee ya. Dari fee kan ada 3,5% dari misalkan 500 sampai lah ya. Berarti perlu jualan berapa rumah untuk bisa punya rumah? Anu juga ini kan dari hasil. Dia pengen tahu komisi ente berapa? Kejebak oleh sebuah pertanyaan. Ya, memang kita begini sebenarnya cari inspirasi. Ajib. Aneh ini rumah ini kan dari dulu salah satu ini PTN dulu ini di sini. Jadi ini rumah juga aneh bangun sendiri ini. Dibangun sendiri. Aneh beli sini. Di sini. Setelah jualan properti macam-macam tadi. Enggak, dulu yang ini perusahaan lama ini. Yang pertama aneh kerja itu sini. Ini aneh bangun. Aneh ngambil di sini juga. Dan ini berarti udah hampir 10 tahun berarti ini. 10 tahun. Nah, yang ngembangin seperti ini ya itu dari usaha sekarang. Usaha teman-teman buka sendiri. Renovasinya ya tadi. Karena aneh berpikir gini, kalau jadi karyawan terus nggak bakal maju-maju, nggak bakal punya rumah segede ini gitu, nggak bakal punya kendaraan. Karena kalau kita dakwah nggak punya kendaraan bisa juga gitu. Itu motivasi itu. Dan ya alhamdulillah ya dengan doa keluarga juga gitu. Alhamdulillah. Jadi nah yang di Jonggol itu adalah salah satu doa mungkin Allah kabulkan. Karena dulu doanya itu pengen punya lahan yang besar, bisa aneh kelola. Dan ternyata 30 hektar. Sekarang 30 hektar. Cuman doanya kurang lengkap. Harusnya luas dan aman gitu. Di Jawa itu leganya memang agak lumayan butuh waktu dan tenaga yang cukup besar gitu. Seperti itu. Jadi ya tadi, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini. Oke. Baiklah, saya cukup nangkep gitu, inspirasinya dapat. Mungkin Bang Kamal sendiri sebelum kita tutup ada pesan-pesan buat para pemirsa, baik yang ini masih kaitan dengan bisnis properti ya. Untuk orang yang seusia kita ataupun kita ya masih sama ya, masih muda ya. Paling muda kayak di sini. Sama anak-anak muda gitu. Bagaimana supaya bisa meniru misalnya mindsetnya gimana? Ini karena orang bisnis itu pasti mindset dulu awalnya. Pertama mungkin tipsnya adalah ada kemauan ya. Ada kemauan yang kuat. Kedua tentunya doa ya. Yang tidak boleh putus. Yang ketiga ya kita punya ide dan konsep itu. Keempat jangan takut untuk memulai. Karena peluang itu di sekitar kita ada. Di situ ada.
sebetulnya tinggal bagaimana kita mau lihat dan memutuskan untuk mencoba. Aneh kalau lihat tanah yang kosong itu bayangannya udah twing gitu ya. Iya, ini pinggir jalan ruko ini sekian Pundi-pundi ya. menit gitu kan, belakangnya rumah, sampingnya resto, gitu udah seperti itu. Kalau ngebayang lahan kosong, tapi ada satu hal yang mungkin yang dulu menjadi pegangan ya. Jadi kami itu membuat properti itu selalu di lahan bukan sawah, kebun kita. Tanah darat Betul. Ya. Konsepnya karena sawah itu adalah kebutuhan pokok yang kita makan, sawah aja. Jangan ngambil lahan untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau itu sawah, makanya tadi belum sempat kepewan itu sawah bukan itu. Kalau sawah kita berpikir lagi. Biarlah sawah tetap menghasilkan padi. Kita Kalau garap yang lain gitu. Betul. Gitu. Kalau usaha mungkin ya buat kapling sawah, tetap itu tani sawah. Kalau kebun karena memang itu peruntukannya buat perumahan, ya tidak masalah. Oke. Baik Bro and Sis, mungkin dari obrolan panjang tadi kita udah nangkep ya. Udah nangkep. Intinya ini buat saya inspirasi besar juga. Artinya untuk jadi seperti sekarang ini, mungkin rumah udah punya, mobil punya, di usia yang seperti sekarang gitu, dan itu mulai dari nol tanpa modal yang maksudnya yang lumayan. Enggak juga kan ya? Enggak. Mungkin boleh disebutin nggak dulu punya modal berapa ketika mulai? Ini real aja buat motivasi. Ya modalnya buat bikin apa ya, izin itu kan mungkin sekitar 5 juta 10 juta lah. Awal tuh 10 juta. 10 juta udah bisa jadi pengusaha properti untuk memulai ya. Keren juga ya. Oke. Baik, itu Bro and Sis cerita tadi 10 juta ya. 10 juta ditambah dengan ide konsep, ditambah lagi dengan partner yang punya lahan, sudah bisa jadi perusahaan properti. Keren juga ya. Baik, mungkin kita kalau saya juga ini pengen juga, tapi kayaknya bukan bidang saya, tapi nanti malah ini lagi. Mungkin anak saya kali ya. Boleh. Kita sama-sama belajar ya. Amin. Oke, baik Pak Kamal kali ya panggilnya enak namanya. Kalau kayak gini biasanya relax tuh Bang Kamal, Bang Erwan. Iya, bukan Mbah ya, bukan. Enak kan panggilnya Bang itu. Cucu kan? Hah? Udah punya cucu kan baru? Belum. Hampir. Belum, bagi proses. Terima kasih Pak Kamal ngobrolnya. Sebelum kita tutup, ini kita ada apa nih? Sedikit souvenir. Wah, tadi Bang Erwan udah kita kasih duluan karena tadi kaosnya warnanya beda, biar kita sama-sama hitam dipakai duluan. Nah ini buat Bang Kamal nih, sama kayak punya saya begini. Sama. Nah terima kasih. Yap. Temanya. Mudah-mudahan buat pemirsa yang pengen beli juga boleh pesan ya Mbak ya? Hubungin kemana? Oh next time, masih limited edition. Terima kasih udah lihat channel kita PKS Mustika Jaya di program Bro and Sis. Mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.